Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan emak. Di video kali ini emak pengen sharing tentang preeklamsi pada saat hamil dede. Lanjutan dari preeklamsi pada saat hamil kakak. Yang belum nonton videonya bisa nonton di link atas ya. Mau tahu ceritanya, tonton videonya sampai selesai ya. Dan jangan lupa dukung channel emak dengan cara klik tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya. Saat hamil kakak, emak sudah mengalami yang namanya reeklamsi atau kejang-kejang pada saat hamil, di mana keadaan itu sangat berbahaya untuk emak dan calon bayi emak. Dan kasus ini bisa terulang kembali pada saat kehamilan kita yang berikutnya. Oleh sebab itu, pada saat kehamilan emak yang kedua itu emak benar-benar harus program dan benar-benar harus jaga makanan agar tidak terjadi lagi yang namanya preeklamsi, apalagi sampai eklamsi. Dan emak juga harus melahirkan dengan bantuan dokter karena bidan itu sudah nggak berani lagi untuk ngambil resiko karena memang kasus sebelumnya emak sudah pernah mengalami yang namanya reeklamsi. Nah, karena kasus reeklamsi pada kehamilan kakak, akhirnya pada saat kehamilan dede itu emak benar-benar harus jaga makanan. Emak harus makan makanan yang tidak boleh mengandung penyedap. Kecap aja itu nggak boleh, apalagi penyedap. Dan kalaupun pakai garam, itu adalah garam khusus. Emak di sini harus makan makanan yang kiranya tidak menyebabkan tensi emak naik. Pokoknya nggak boleh makan makanan yang mengandung penyedap. Garam pun juga garam khusus. Kecap aja nggak boleh karena takutnya terjadi keracunan kehamilan kembali. Nah, kebayang dong kalau kita makan itu tanpa penyedap, garamnya pun juga garam khusus, itu rasanya hambar gimana gitu. Jadi buat emak makan itu nggak selera jadinya. Seperti pada kehamilan kakak itu, pada saat emak hamil dede, hamil anak kedua, dari usia kandungan di minggu pertama sampai usia kandungan di 39 minggu atau 40 minggu itu semuanya selalu normal, dimana tensi emak itu normal, keadaan janin emak juga sehat, emaknya juga sehat tanpa ada sedikit pun keluhan. Tapi berkaca dari pengalaman emak pada saat hamil kakak, akhirnya di usia kandungan 39 minggu emak sudah memutuskan untuk cek urin. Dan saat dicek ternyata lagi-lagi bermasalah di akhir. Protein urinnya positif 1, dimana positif 1 ini sudah menuju ke tanda-tanda preeklamsi. Kalau misalnya protein urinnya naik ke 2 apalagi 3, berarti siap-siap untuk melahirkan sesar, karena untuk melahirkan normal itu sungguh sangat berbahaya untuk emak dan janinnya. Tapi berkaca dari pengalaman emak pada saat hamil kakak, dimana waktu itu emak tidak kunjung melahirkan, emak jadi panik, stres, hingga membuat tensi emak malah naik. Di kehamilan kedua ini emak tidak mau seperti itu lagi. Akhirnya emak mencoba berpikir positif bahwa semuanya akan baik-baik saja. Jadi emak memutuskan untuk konsul ke dokter, karena selama ini kan konsulnya cuma di bidan. Akhirnya emak konsul di dokter dan memperlihatkan hasil tes urin emak yang positif 1. Ternyata dari dokter itu katanya masih bisa melahirkan normal. Ya, yang jelas untuk melahirkan sesar biayanya mahal kan ya. Jadi emak pikirnya di situ. Terus apalagi emak nggak pakai BPJS. Nah, jadi sebisa mungkin diusahakan kalau bisa normal ya normal. Nah, tapi jadi akhirnya emak memutuskan untuk konsul ke dokter. Nah, pada saat konsul ke dokter itu ternyata dokter bilang itu masih bisa melahirkan normal asal
protein urin emak yang asalnya positif 1 itu kembali negatif. Terus gimana caranya untuk bisa kembali negatif? Karena kebiasaan emak itu melahirkan pasti selalu lewat jauh dari perkiraan lahiran ya. Akhirnya sebisa mungkin emak usahain dulu. Dokter itu nyaranin supaya protein urin emak itu kembali negatif, emak harus minum air putih itu sebanyak 4 liter sehari. Terus nggak boleh sama sekali makan makanan yang mengandung penyedap. Garam khusus pun ternyata nggak boleh lagi. Nah, setelah konsultasi ke dokter dan disuruh jaga makanan, nggak boleh makan makanan yang mengandung penyedap sama sekali, nggak boleh makan garam sama sekali, terus harus minum air putih sebanyak 4 liter sehari. Akhirnya karena memang emak pengennya lahiran normal, emak lakuin itu. Bener-bener emak nggak makan makanan yang mengandung penyedap, terus benar-benar nggak makan pakai garam sama sekali. Ya Allah, sungguh benar-benar waktu itu pengorbanan yang memang harus dilakukan agar bisa lahiran normal. Akhirnya setelah waktu itu kan periksa cek urin itu di usia kandungan 39 minggu. Akhirnya 39 minggu, 40 minggu emak belum juga ada tanda-tanda kontraksi. 41 minggu lagi-lagi nggak ada kontraksi, ya terpaksa akhirnya dokter nyaranin lagi untuk seperti kasus kehamilan yang terdahulu, berarti harus dikasih obat perangsang. Setelah itu karena memang sudah usia kandungan 41 minggu dan memang sudah disuruh pakai obat perangsang, akhirnya emak langsung masuk rumah sakit kan. Sebelum diberi perangsang, emak dicek dulu urinnya, apakah protein urinnya masih positif atau malah negatif ya, karena ini penentuan apakah emak bisa lahiran normal atau emak harus operasi sesar ya. Dan setelah diperiksa, setelah dicek, ternyata alhamdulillah protein urin emak itu yang asalnya positif 1 jadi negatif. Alhamdulillah selama 2 minggu emak jaga makanan, bener-bener nggak makan yang mengandung penyedap, bener-bener nggak makan yang mengandung garam, bener-bener harus minum air 4 liter air putih sebanyak 4 liter sehari, kadang-kadang harus lebih. Ternyata membuahkan hasil, alhamdulillah menjadi negatif protein urinnya. Tapi tidak hanya sampai di sini. Seperti kasus yang terdahulu, ada satu kasus lagi di setiap emak mau melahirkan, di setiap kehamilan emak, yaitu ketebalannya mulut rahim emak yang menyebabkan tadi harus dikasih obat perangsang baru bisa mengalami atau merasakan yang namanya kontraksi. Akhirnya dikasihlah obat perangsang melalui infus waktu itu ya. Tapi setelah 1 hari infus yang dikasih obat perangsang habis, ternyata tidak ada reaksi apa-apa, tidak ada kontraksi apa-apa. Dia benar-benar tidak merasakan apa-apa, seperti orang yang mau melahirkan pada umumnya. Akhirnya dikasihlah lagi oleh dokter obat perangsang yang kedua kalinya melalui infus lagi. Yang kedua kalinya sama seperti yang pertama kali, emak nggak merasakan apa-apa. Jadi dikasih obat perangsang yang kedua kalinya, emak juga tidak merasakan apa-apa sama sekali. Akhirnya yang ketiga kalinya emak diberi obat perangsang, tapi tidak melalui infus lagi, tapi melalui obat perangsang itu dimasukkan ke vagina. Obat perangsang yang ketiga diberikan, emak mulai merasakan yang namanya kontraksi, tapi
nggak kontraksi yang sehebat orang yang mau melahirkan, hanya nyeri-nyeri di pinggang sedikit-sedikit. Emak pun masih bisa joget-joget, masih bisa ketawa-ketawa, dan sampai akhirnya reaksi obat perangsang itu hilang dan emak tidak merasakan apa-apa lagi. Dan akhirnya dokter memutuskan untuk memberikan obat perangsang yang keempat. Tapi apabila yang keempat ini tidak berhasil, maka jalan terakhir berarti emak harus lahiran secara sesar. Akhirnya obat perangsang yang keempat diberikan dan emak mulai merasakan lagi kontraksi. Kali ini kontraksinya benar-benar hebat, benar-benar yang emak bener pokoknya rasa nggak tahan lagi, pokoknya pengen cepet-cepet ngeluarin gitu. Bahkan ini lebih sakit menurut emak daripada kontraksi pada saat anak pertama, lebih sakit dari kontraksi anak pertama. Apalagi kata orang kontraksi yang diberi melalui obat perangsang itu jauh 2 kali lipat lebih sakit daripada orang yang mengalami kontraksi alami. Tapi mau gimana lagi, 2 kali kehamilan emak itu selalu diberi perangsang karena kasusnya adalah emak itu mempunyai mulut rahim yang tebal. Kebayang dong perjuangannya, mulai dari 2 kali hamil, mengalami reeklamsi sampai eklamsi sampai kejang, sampai dengan kasus ketebalan mulut rahim, dan akhirnya lahirlah Dede dengan selamat, alhamdulillah. Setelah 2 hari di rumah sakit, baru Dede lahir. Alhamdulillah. Yang kedua, karena kita memang dari awal kasus emak tiap kali melahirkan itu selalu sulit ya, akhirnya kita memutuskan sekalian aja kemarin itu program anak laki-laki, dan alhamdulillah si Dede lahir dengan jenis kelamin anak laki-laki. Nah, jadi memang ini diprogram sengaja karena tadi 2 kasus kelahiran anak emak itu sungguh sangat berliku sangat berliku, mulai dari kasus preeklamsi sampai eklamsi sampai akhirnya kasus gara-gara ketebalan mulut rahim. Akhirnya kita memang memutuskan untuk punya anak cuman kalau bisa 2 saja. Tapi kalau ya diberi lagi ya berarti Allah mengizinkan, mempercayakan kami lagi untuk diberikan anugerah, diberikan kepercayaan lagi untuk kami. Tapi kalau bisa sih 2 aja, dan mungkin ini juga jawaban dari Allah kenapa kami dikasih anak laki-laki dan perempuan sepasang, karena memang setiap kali emak melahirkan itu punya kasus yang menurut emak itu lumayan sulit dan memang harus sulit untuk melaluinya. Jadi mungkin itulah juga hikmah daripada proses kehamilan emak dari anak pertama sampai anak kedua itu selalu mengalami yang namanya kasus reeklamsi, sampai pernah eklamsi di kasus anak pertama, sampai juga harus beberapa kali perangsang, karena mungkin ya itulah mungkin hikmah dibalik semuanya kami dapat anak laki-laki dan perempuan. Nah, sampai di situ dulu cerita emak. Semoga intinya gini, kalau kita dalam keadaan kalut, kalau kita dalam keadaan stres, tentu itu akan berpengaruh dengan janin kita, tentu itu akan berpengaruh dengan kondisi tubuh kita. Jadi sebisa mungkin kita jangan sampai stres, jangan sampai terbebani oleh kehamilan kita, agar kita tetap sehat, kondisi kita tetap fit, kita tidak stres, maka insya Allah kita bisa melewatinya. Nah, sampai di sini dulu video emak.